segala puja dan puji, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Habibina, wa Syafi'ina, wa Maulana, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas tentang salah satu perang yang tercatat dalam sejarah sebagai perang yang mengguncang dunia, yakni Perang Badar. Perang antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Saudaraku yang Allah rahmati, mari kita buka perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul basmalah. Di tengah panasnya gurun pasir Jazirah Arab, di antara pegunungan yang menjadi saksi sejarah, sebuah peristiwa besar tengah mendekat. Peristiwa yang bukan sekedar pertempuran biasa, melainkan pertempuran yang akan menentukan masa depan Islam dan kaum muslimin. Di Mekah, suku Quraisy yang selama ini menindas dan mengusir kaum muslimin dari tanah kelahiran mereka, kini bergerak dengan angkuh. Mereka membawa pasukan besar, berjumlah 1.000 orang bersenjata lengkap, dengan hati penuh keyakinan akan kemenangan. Di sisi lain, di Madinah, Rasulullah bersama 313 orang sahabatnya, dengan senjata seadanya dan hanya memiliki beberapa ekor unta dan kuda, bersiap menghadapi tantangan yang tak seimbang. Mereka bukan sekedar pasukan, mereka adalah para pejuang yang bertarung demi keyakinan, demi kebenaran, dan demi membela agama yang mereka cintai. Dengan keimanan yang teguh, mereka melangkah menuju lembah Badar, tempat di mana takdir akan ditentukan, tempat di mana sejarah baru Islam akan ditulis dengan darah para syuhada dan kemenangan yang dijanjikan Allah. Di langit, angin berembus membawa ketegangan. Di bumi, langkah kaki para mujahid menggema dalam keyakinan. Dan di antara keduanya, doa Rasulullah melangit, memohon pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Perang Badar Kubro akan segera dimulai. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan kesombongan, yang akan mengubah perjalanan dunia selamanya. Perang Badar Kubro adalah perang yang terjadi antara kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang, yang berhadapan dengan kaum muslimin yang berjumlah 313 orang. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Pertempurannya sendiri berlangsung di Lembah Badar, yang terletak sekitar 140 km sebelah barat daya Madinah, di wilayah Hijaz yang saat ini dikenal sebagai negara Arab Saudi. Lokasi ini berada di jalur perdagangan penting antara Mekah dan Suriah, menjadikannya tempat strategis bagi pertempuran. Perang ini merupakan pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam, dan menjadi titik balik dalam perjuangan kaum muslimin. Hakikatnya setiap peperangan pasti ada penyebabnya, dan salah satu penyebab utama perang ini adalah konflik yang sudah lama terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Konflik ini didasarkan atas keengganan kaum kafir Quraisy menerima dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum Quraisy terus berusaha menghancurkan Islam dengan berbagai cara, termasuk menyiksa kaum muslimin yang masih berada di Mekah, merampas harta mereka, serta merencanakan serangan terhadap Madinah. Perang Badar bermula dari rencana kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagang Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb yang memiliki nama lengkap, Syahr bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Lahir sekitar 560 Masehi, dan wafat tahun 653 Masehi di usia sekitar 93 tahun. Dia berasal dari suku Quraisy dari Bani Umayyah. Dia adalah pedagang sukses, pemimpin kafir Quraisy, sekaligus sahabat Nabi setelah masuk Islam. Pada awal dakwah Islam, Abu Sufyan adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling menentang Nabi Muhammad. Ia melihat Islam sebagai ancaman terhadap status quo Quraisy, yang berbasis pada penyembahan berhala dan sistem ekonomi mereka. Pada perang ini,
Abu Sufyan merupakan salah satu pemimpin utama kafilah Quraisy yang menjadi pemicu perang Badar. Meskipun kafilahnya selamat, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal mengalami kekalahan besar. Malam itu, di gurun Mekah terasa dingin, namun di balik keheningan itu, ada ketegangan yang menggantung di udara. Para saudagar Quraisy sibuk menyiapkan kafilah dagang terbesar mereka tahun ini, dipimpin oleh seorang tokoh berpengaruh, Abu Sufyan bin Harb. Barang-barang dagangan berharga yang dibawa diantaranya sutra, rempah-rempah, emas, dan barang dagangan lainnya, ditumpuk di atas punggung unta-unta yang siap menempuh perjalanan jauh ke negeri Syam. Bagi Quraisy, kafilah ini bukan sekedar perjalanan dagang, tetapi juga simbol kekuatan ekonomi mereka. Hasil dari perdagangan ini akan mengisi kembali kas mereka dan membiayai upaya mereka dalam menindas agama baru yang tengah berkembang di Madinah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di kota tersebut, seorang pemimpin yang mereka usir beberapa tahun lalu, kini tengah menyusun rencana yang akan mengubah arah sejarah. Di Madinah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, mendiskusikan laporan dari para mata-mata yang mengabarkan tentang perjalanan kafilah Quraisy. Ini bukan sekedar peluang untuk mendapatkan harta rampasan, tetapi kesempatan strategis untuk melemahkan musuh yang telah bertahun-tahun menindas mereka. Dengan tekad yang bulat dan keimanan yang teguh, Rasulullah memutuskan untuk bergerak bukan dengan pasukan besar, melainkan dengan sekelompok kecil kaum muslimin yang siap mempertaruhkan nyawa mereka demi agama dan kehormatan. Mereka tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke sebuah pertempuran besar di sebuah lembah tandus bernama Badar. Pasukan kaum muslimin yang berangkat untuk berperang hanya berjumlah sekitar 313 orang, terdiri dari 82 orang muhajirin, 61 dari suku Aus, dan 170 dari suku Khazraj. Mereka hanya memiliki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang digunakan secara bergantian. Awalnya, Rasulullah tidak berniat untuk berperang, melainkan hanya ingin mencegat kafilah Quraisy. Namun, setelah mengetahui bahwa pasukan Quraisy dalam jumlah besar telah datang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Para sahabat, termasuk Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Sa'ad bin Muadz, dengan penuh semangat menyatakan kesiapan mereka untuk berperang. Rasulullah pun mengambil keputusan untuk menghadapi pasukan Quraisy. Rasulullah akhirnya mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah sebelum menghadapi pasukan Quraisy dengan jumlah lebih besar dan dengan peralatan yang lengkap dan kesiapan mereka yang matang. Nabi bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, kaum kafir Quraisy telah datang dengan pasukan besar. Kita tidak bersiap untuk perang, namun kini perang tidak bisa dihindari. Apa pendapat kalian?" Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, kami percaya bahwa kemenangan ada di tangan Allah. Majulah, kami akan selalu bersamamu." Kemudian Umar bin Khattab berkata dengan penuh semangat, "Wahai Rasulullah, kami tidak takut. Dengan izin Allah, kita akan mengalahkan mereka, meskipun jumlah kita sedikit." Sementara Miqdad bin Amr berkata dengan perkataan yang menumbuhkan semangat dan rasa haru. Miqdad berkata, "Ya Rasulullah, janganlah ragu. Kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan duduk menunggu.' Sebaliknya, kami akan berkata, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan kami akan berperang bersamamu di sisi kanan, kiri, depan, dan belakangmu.'" Dan Sa'ad bin Muadz, yang berasal dari kaum Ansor, berkata, "Ya Rasulullah, kami telah berjanji setia kepadamu. Demi Allah, jika engkau perintahkan kami untuk terjun ke lautan, kami akan mengikutimu tanpa ragu." Rasulullah tersenyum dan bersabda, "Bergembiralah, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kemenangan kepada kita." Sementara itu di tengah perjalanan, Abu Sufyan berbicara dengan para pengawalnya setelah menerima laporan tentang pergerakan pasukan Muslim. Abu Sufyan berkata, "Aku mencium bahaya. Muhammad dan pengikutnya pasti telah mendengar tentang perjalanan kita. Kita harus lebih waspada."
Apakah kita akan melanjutkan perjalanan seperti biasa, atau kita mengubah jalan kita? Kata pengawal khalifah. Lantas Abu Sufyan menimpali dengan berkata, kita tidak bisa mengambil risiko. Aku ingin kalian segera mencari informasi lebih lanjut dan utus seseorang ke Mekah. Katakan kepada mereka bahwa kita dalam bahaya besar dan membutuhkan bantuan segera. Diutuslah Damdam bin Amr dan setibanya di Mekah, dalam keadaan panik. Ia mengoyak pakaiannya, melukai unta yang ditungganginya, dan berteriak di tengah pasar Quraisy. Wahai Quraisy! Wahai Quraisy! Kafilah kalian dalam bahaya. Muhammad dan pengikutnya ingin menyerang kita. Segeralah bersiap dan kirim pasukan untuk menyelamatkan kafilah ini. Masyarakat Quraisy yang mendengar seruan ini segera berkumpul. Abu Jahal, pemuka Quraisy yang sangat membenci Islam, angkat bicara. Demi Lata dan Uzza, Muhammad telah melewati batas, kita tidak akan membiarkan ini terjadi. Kumpulkan pasukan, kita akan pergi ke Badar dan menghancurkan mereka. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, berkata, wahai kaum Quraisy, pikirkan kembali tindakan kalian. Jika kafilah sudah aman, apa perlunya kalian berperang? Abu Jahal pun menyela dengan marah. Tidak, kita harus menunjukkan kekuatan kita. Kita akan membuat mereka menyesal telah menantang kita. Kaum kafir Quraisy pun berangkat dengan 1.000 pasukan lengkap. Dalam Perang Badar ini, Rasulullah awalnya memilih tempat perkemahan bagi pasukan Muslim di suatu area. Namun, seorang sahabat bernama Al-Hubab bin Al-Mundhir memberikan masukan strategis yang sangat penting. Ketika Rasulullah bersama pasukannya tiba di dekat sumur Badar, beliau memutuskan untuk berkemah di suatu tempat. Saat Al-Hubab bin Al-Mundhir, seorang sahabat yang memiliki pengalaman dalam strategi perang, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah tempat ini yang Allah perintahkan kepadamu untuk berhenti, sehingga kita tidak boleh maju atau mundur darinya? Ataukah ini hanya pendapatmu dan strategi perang? Rasul menjawab, tempat ini aku pilih berdasarkan pendapat dan pertimbanganku sendiri, bukan karena wahyu. Al-Hubab bin Al-Mundhir pun berkata, wahai Rasulullah, menurut pendapatku tempat ini kurang menguntungkan. Akan lebih baik jika kita maju hingga ke sumur-sumur terdekat. Lalu, kita timbun semua sumur kecuali satu sumur yang kita gunakan. Dengan demikian, kita dapat menguasai air, sementara musuh akan kesulitan mendapatkannya. Rasulullah terdiam sejenak, merenungkan usulan Al-Hubab. Kemudian beliau tersenyum dan mengangguk, seraya berkata, pendapatmu sungguh baik dan lebih bijak. Kita akan melakukan seperti yang engkau katakan. Rasulullah kemudian memerintahkan pasukan Muslim untuk berpindah ke lokasi yang lebih strategis sesuai dengan saran Al-Hubab bin Al-Mundhir. Sehingga mereka memiliki akses penuh terhadap air sementara pasukan Quraisy mengalami kesulitan. Keputusan ini menjadi faktor penting dalam kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Pada malam sebelum perang, Rasulullah menghabiskan waktu dengan berdoa kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Pada pagi hari, 17 Ramadan, perang pun dimulai dengan duel 1 lawan 1 antara beberapa pejuang Muslim dan Quraisy. Dari pihak Quraisy, maju 3 orang kuat, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Dari pihak Muslim, maju Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits. Utbah bin Rabi'ah, dari kaum Quraisy, berkata, wahai Muhammad, kirimkan lawan kami dari kaummu yang sepadan. Rasulullah menoleh kepada sahabatnya, bangkitlah wahai Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, demi Allah, aku akan membuatmu menyesali tantanganmu.
Hamzah menghadapi Syaibah, Ali menghadapi Al-Walid, dan Ubaidah menghadapi Utbah. Hamzah dan Ali segera mengalahkan lawan mereka, tetapi Ubaidah terluka parah. Ubaidah bin Harits tersenyum dalam kesakitan. Tidak mengapa, selama aku mati dalam perjuangan di jalan Allah. Dalam duel ini, Hamzah dan Ali berhasil membunuh lawan mereka dengan cepat, sementara Ubaidah terluka parah sebelum akhirnya dibantu oleh Hamzah dan Ali untuk mengalahkan musuhnya. Setelah duel tersebut, pertempuran besar pun dimulai. Kaum muslimin bertempur dengan gagah berani meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Perang pun dimulai, dan suasana menjadi kacau dengan dentingan pedang dan teriakan perang. Allah pun menurunkan pertolongan dalam bentuk pasukan malaikat, membantu kaum muslimin dalam pertempuran ini. Malam itu, angin padang pasir bertiup pelan, membawa bisikan takdir yang akan mengubah sejarah. Di tengah hamparan gurun Badar, pasukan kecil berjumlah 313 orang berdiri tegap, hati mereka dipenuhi keimanan yang tak tergoyahkan. Mereka bukan prajurit terlatih, bukan pula pasukan bersenjata lengkap. Mereka hanyalah sekelompok kaum muslimin yang membawa keyakinan sebagai senjata utama, menghadapi gelombang besar musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Di kejauhan, pasukan Quraisy mendirikan kemahnya dengan penuh keyakinan akan kemenangan. 1000 prajurit mereka bersiap dengan perlengkapan perang terbaik, kuda-kuda yang gagah, dan baju besi yang berkilauan di bawah sinar bulan. Di antara mereka, ada orang-orang yang pernah menyiksa dan menindas kaum muslimin di Mekah. Mereka datang dengan kesombongan, menganggap perang ini hanyalah formalitas sebelum kemenangan. Namun, di tengah keterbatasan, seorang pemimpin berdiri tegap di barisan depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan tangan ke langit, matanya penuh harap, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka Engkau tidak akan lagi disembah di bumi ini. Dan di saat itulah, langit mulai bergerak. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia sedang turun dari atas. Barisan demi barisan makhluk bercahaya melesat bagaikan kilat, pedang mereka berkilauan, dan suara derap kuda mereka mengguncang bumi. Para malaikat turun ke Badar, membawa janji kemenangan dari Allah. Perang yang tampaknya tak seimbang itu akan menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukanlah jumlah pasukan atau persenjataan, melainkan keimanan yang kokoh dan pertolongan dari langit. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah malaikat yang turun mencapai bahkan hingga 5.000 malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran 124-125. Abu Jahal pemimpin Quraisy, dengan marah berkata, "Mana pertolongan Allah yang kalian katakan? Lihatlah, kalian tetap sedikit dan lemah." Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah berkata, setelah melihat Abu Jahal terluka parah, "Sedih wahai musuh Allah, tidakkah kau lihat bahwa Allah telah mempermalukanmu hari ini?" Abu Jahal pun terluka parah dan dalam kondisi sekarat, dengan suara lemah berkata, "Aku mati bukan karena kekalahan, tetapi karena pengkhianatan." Ibnu Mas'ud pun mengakhiri riwayat Abu Jahal. Malaikat-malaikat ini turun dengan mengenakan serban putih dan membawa pedang. Beberapa sahabat meriwayatkan bahwa mereka melihat sosok-sosok misterius di antara mereka yang mengenakan pakaian berwarna putih dan menunggang kuda. Kesaksian para sahabat tentang malaikat disampaikan. 1 Ibnu Abbas, ia berkata, salah seorang sahabat dalam perang Badar sedang mengejar musuhnya. Tiba-tiba ia melihat kepala musuh itu terpenggal sebelum sempat dihantam pedangnya. Ia mendengar suara seseorang berkata, "Majulah wahai Haizum." Haizum adalah nama kuda malaikat. 2 Abu Daud Al-Masni, ia berkata, ketika aku sedang mengejar salah satu musuh, tiba-tiba kepalanya jatuh sebelum aku sempat menebasnya, dan aku melihat seorang laki-laki berpakaian putih di depanku.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah, supaya kamu bersyukur." Quran Surat Ali Imran ayat 123. Dalam peperangan ini, pasukan Quraisy mengalami kekalahan besar. Banyak pemimpin Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Halaf. Sebanyak 70 orang Quraisy terbunuh dan 70 lainnya ditawan, sementara dari pihak Muslim hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Pasukan Quraisy tercerai-berai, dan kaum muslimin memenangkan pertempuran. Bilal bin Rabah melihat Umayyah bin Halaf, mantan tuannya yang menyiksa dirinya dahulu. Bilal berkata, "Hari ini, engkau tidak akan selamat, wahai musuh Allah." Rasulullah memeriksa tawanan perang dan memperlakukan mereka dengan baik. Islam bukan agama yang kejam, tapi agama yang penuh kasih sayang. Seorang tawanan Quraisy berkata, "Kami dikalahkan oleh pasukan kecil yang seakan-akan tidak takut mati. Sungguh ini bukan perang biasa." Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Bersyukurlah kepada Allah, karena kemenangan ini bukan karena jumlah kita, tetapi karena pertolongannya." Di bawah langit Badar yang mulai meredup, pasir gurun menjadi saksi bisu atas kemenangan yang tak terduga. Darah para syuhada masih membasahi bumi. Namun di antara luka dan pengorbanan, keimanan kaum muslimin semakin teguh. Hari itu, bukan kekuatan pedang yang memenangkan pertempuran, melainkan keimanan yang tak tergoyahkan, doa yang tak terputus, dan pertolongan Allah yang turun dari langit. Pasukan Quraisy yang dahulu angkuh kini porak-poranda, pemimpin mereka tumbang satu persatu, dan keangkuhan mereka hancur di tangan pasukan kecil yang percaya bahwa kemenangan sejati datang dari Allah. Perang Badar bukan hanya tentang kemenangan di medan perang, tetapi tentang keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang atas kebatilan. Hari itu menjadi titik balik bagi Islam, membuktikan kepada dunia bahwa meskipun jumlah sedikit dan kekuatan terbatas, mereka yang berjuang di jalan Allah tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Di kejauhan, Rasulullah memandang lembah Badar dengan mata yang penuh syukur. Dengan hati yang khusyuk, beliau bersujud, menyadari bahwa ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang, ujian masih menanti, namun satu hal yang pasti, cahaya Islam akan terus bersinar, mengalahkan kegelapan, hingga seluruh dunia menyaksikan keagungan agama yang hak. Kemenangan dalam pertempuran ini sangat berdampak besar dalam kemajuan Islam, di antaranya 1. Kemenangan moral dan spiritual. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri kaum muslimin dan membuktikan bahwa Allah akan menolong mereka meskipun dalam keadaan lemah. 2. Kekalahan besar bagi Quraisy. Quraisy mengalami kerugian besar karena banyak pemimpin mereka terbunuh, sehingga kekuatan mereka mulai melemah. 3. Perubahan status kaum muslimin. Kaum muslimin yang sebelumnya dianggap sebagai kelompok kecil, kini dipandang sebagai kekuatan besar yang harus diperhitungkan oleh suku-suku di Jazirah Arab. 4. Pengelolaan tawanan perang. Rasulullah memperlakukan tawanan perang dengan penuh kebijaksanaan. Beberapa dibebaskan dengan tebusan, sementara yang lain diminta mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin sebagai syarat pembebasan. Perang Badar adalah kemenangan besar pertama kaum muslimin, yang membuktikan bahwa kekuatan iman dan strategi yang baik dapat mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar. Perang ini menjadi titik awal kebangkitan Islam dan melemahkan dominasi Quraisy di Jazirah Arab. Demikian kisah Perang Badar ini, semoga bermanfaat bagi kita dan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.